Kinahar yang kayak Dina bilang tadi, kita bakalan menemani kalian selama 1 jam ke depan bersama Bang Kinahar dengan tema The Power of Doing Less. Jadi buat kalian semua yang mau bergabung barengan Dina dan Bang Kinahar, boleh aja langsung di WhatsApp-nya di 0811615924 atau nggak ditelepon aja di 0618463132. Dan Dina udah tersambung barengan Bang Kinahar. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Kak Dina. Iya, gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari yang penuh dengan kecercerahan. Oke, penuh dengan kecercerahan ya. Insya Allah. Insya Allah. Kak Dina, apa kabar? Alhamdulillah, agak batuk ya Bang. Waduh, iya, alhamdulillah. Iya. Karena ini nih cuacanya juga nggak menentu juga ya Bang. Udah berapa hari hujan, betul. Panas, hujan lagi, panas lagi. Nggak dikasih kesempatan ya kan untuk matahari nampak gitu. Ya, dan banyak juga mak-mak tuh yang kayaknya sudah mulai mengeluh kemarin gitu ya karena pakaiannya ngerepet ya Bang. Pakaiannya nggak kering-kering, betul. Sedangkan laundry penuh ya. Penuh. Yang biasanya bisa siap 2 hari bisa jadi berapa hari lagi gitu kan. Iya betul, karena juga sama-sama nggak ada ini juga ya. Mungkin banyak yang menumpahkan ke laundry, akhirnya betul. Laundry juga kelagapan gitu ya kan. Betul. Iya Bang, kita hari ini di sharing time ya sampai dengan jam 11 nanti Bang. Oke, dan hari ini temanya adalah The Power of Doing Less. Apa sih Bang maksudnya dari The Power of Doing Less ini? Iya ya. Ini judul request sebenarnya kan. Jadi judul request yang nggak sempat kutanya. Maksudnya bagaimana gitu. Oke. Jadinya aku mencoba mempelajari apakah yang akan kusampaikan ini. Mana tahu ya yang request dengerin gitu kan. Seumpama memang nggak seperti yang dia harapkan ya aku minta izin dari awal gitu ya. Jadi ini pendekatannya jadinya pendekatan versiku lah. Jadinya begitu gitu. Walaupun judulnya dari dia gitu. Ini kan kekuatan melakukan pekerjaan yang sedikit gitu kan. Iya, yang sedikit lah ya. Iya. Yang nggak terlalu banyak. Yang nggak terlalu banyak kan ya, kerja sedikit. Iya. Di mana jadi maksudnya gini, kalau dari judul kan The Power of Doing Less itu yang kayaknya bahwa mengerjakan pekerjaan sedikit ini jadinya kesannya tuh bagus gitu kan. Tapi padahal kalau kita balik ke dunia kerja gitu, ya yang banyak melakukan kerjaan lah yang bagus gitu. Kalau iya betul juga. Iya kan, kalau sedikit tuh di mana bisa dikenal orangnya kita gitu. Terus ya di mana bisa nilai plusnya nggak ada, itu sih poinnya kalau ngerjain yang sedikit. Jadi apa manfaatnya atau apa gunanya nih ngerjain kekuatan daripada mengerjakan yang sedikit ini di mana gitu lah. Jadinya tumbuh pertanyaan itu. Ya terakhir tuh aku pelajari, maksudnya jadinya aku cari-cari artikel yang sejenis dan seterusnya gitu. Dan akhirnya aku tercerahkan juga dengan judul ini gitu. Jadi The Power of Doing Less ini bukan menyentuh ke ranah kerjaan dalam pengertian yang tadi di awal kita sampaikan, yang dia mungkin kerja di kantor, kerjakan aja sedikit kerjaan, bukan yang ke situ rupanya gitu. Tapi itu lebih kepada yang bagaimana ingin mengubah kebiasaan perilaku. Itu di situ tuh gunanya The Power of Doing Less itu di situnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ranah itu, kita tuh mau nyamakan dulu cara berpikir persepsi kita bahwa alurnya tuh alur nasib kita tuh terbentuk, tapi ini tentu di luar daripada Tuhan. Ini kita mau bercerita dari kuasanya manusia gitu ya Mbak. Iya, betul. Dari usahanya manusia, bahwa nasib itu bisa kita bentuk gitu. Melalui apa? Kalau kita mau nasib kita bagus di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bagaimana caranya gitu. Ya tentu hasil penelitian itu bahwa nasib ini itu tergantung daripada kebiasaan. Apa yang kita tabur? Betul. Dari kebiasaan kita dulu gitu ya. Nah, kebiasaan kita ini nih baru seperti yang kakak sampaikan, kebiasaannya baik, itu artinya kau menabur yang baik, maka nanti nasibnya akan baik kan gitu kan. Tapi kalau kebiasaan kau buruk, itu artinya kau menabur hal yang buruk, otomatis nanti nasibmu juga buruk. Gitu. Bakal buruk, iya. Itu dia nasib. Sebelum nasib ada namanya kebiasaan. Kebiasaan ini sebelum kebiasaan ada namanya perbuatan dan perkataan yang berulang-ulang sebenarnya gitu kan. Jadi perkataan dan perbuatan lah dulu. Perbuatan yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan.
kebiasaan akan menentukan nasibmu gitu. Oke. Sebelum perbuatan ada namanya perkataan. Perkataan ini sebelum perkataan ada namanya cara berpikir gitu. Cara berpikir ini sebelumnya lagi itu soal keyakinan kita, nilai-nilai kita, input apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Jadi alur untuk merubah nasib itu dimulai dari cara berpikirnya yang bagus akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang bagus. Perbuatan dan perkataan yang bagus yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang kebiasaan itulah yang akan menentukan nasibnya, baik atau buruk. Ya, alurnya betul. Begitu nih gitu. Iya, nah, oleh sebab itu kalau kau mau punya nasib yang bagus, maka perbaiki cara berpikirmu. Kita ulang lagi. Oleh sebab itu kalau kau mau nasib yang bagus, maka perbaiki atau ubah kebiasaanmu. Kalau mau ubah kebiasaanmu, ubah dulu cara berpikir, ubah perkataan perbuatanmu. Kalau mau perkataan perbuatanmu bagus, ubah mindsetmu, ubah cara berpikirmu. Cara berpikir, iya betul. Oke, itu kita sepakati dulu tuh alur itu gitu ya. Nah, jadi di mana hubungannya the power of doing less ini gitu. Kekuatan dari melakukan hal yang sedikit ini berfungsi untuk merubah cara berpikir tadi atau mau merubah kebiasaan tadi dari yang buruk jadi yang baik. Karena penentu orang yang udah kaya sama yang belum kaya ini memang itu di kebiasaan gitu. Orang-orang yang banyak uangnya dia, itu memang kebiasaannya memulai pagi itu dari pagi banget. Terus memulai pagi itu dengan semangat. Memulai pagi dari hal yang remeh, membersihkan tempat tidurnya, yang gitu-gitu tuh gitu. Iya, betul. Terus kebiasaannya yang baca buku, gitu kan. Tapi kalau orang yang belum kaya, ini kita pakai pendekatan kaya lah ya, pendekatan banyak uang lah, minta izinnya ke situ lah dulu nih gitu ya. Belum sampai kerana ridho Tuhan gitu ini. Walaupun nanti berkaitan. Orang-orang yang belum banyak pekerjaan, belum banyak tanggung jawab, yang otomatis belum banyak juga jadinya kekayaannya, itu biasanya malas baca buku gitu. Hobinya leha-leha gitu. Mengulur-ulur kerjaan. Jadi yang mau kita sampaikan, perbedaan mereka ini di kebiasaan gitu. Nah, oleh sebab itu ubahlah kebiasaan. Nah, ternyata hasil penelitian juga bahwa kalau kau mau merubah kebiasaan yang buruk atau cara berpikir yang buruk, caranya bukan dengan menghajar si kebiasaan atau cara berpikir yang buruk ini gitu. Atau kalau tapi dirubah. Iya, dia nggak bisa dirubah dia. Jadi cara berpikir itu nggak bisa dirubah gitu. Kalau hasil penelitiannya tubuh kita ini begitu rupanya gitu. Aku pun baru menyadari itu. Jadi baru menyadari ya, Bang? Iya, aku betul. Jadi nggak usah capek-capek dan nggak usah terlalu menggebu-gebu mau merubah kebiasaan buruk karena konsep tubuh tidak begitu katanya. Jadi pertanyaannya bagaimana jadinya kan gitu ya. Jadi ternyata betul. Konsepnya itu bukan menghilangkan konsep untuk menghilangkan cara berpikir yang buruk ialah memasukkan cara berpikir yang baik atau dia melakukan kebiasaan yang baik. Jadi dia kalau kita ibaratkan gelas itu ya, yang di gelas itu isinya di dalamnya sirup warna merah misalnya gitu kan. Kalau kita mau menghilangkan warna merah ini, caranya bukan dengan membuang airnya gitu, enggak dia rupanya modelnya. Tapi masukkan aja air yang warna bening terus-menerus. Maka nanti yang warna merah akan keluar dengan sendirinya, tergantilah dengan yang warna bening. Nah, konsep tubuh itu rupanya begitu gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk merubah cara berpikir yang buruk atau dalam bahasa lain, cara merubah cara berpikir yang buruk ialah masukkan cara berpikir yang baik gitu. Maka nanti cara berpikir yang buruk akan tertimpa, akan terbuang dengan sendirinya. Jadi kalau kita mau menghilangkan kebiasaan yang buruk, contohnya bangunnya telat gitu kan. Kalau mau mengubah cara kebiasaan bangun telat, itu nggak usah fokusnya di kayak mana ya? Aduh, ini contohnya juga kurang pas kayaknya gitu. Masih agak kesulitan aku dalam menganalogikannya. Tapi kalau kita mau bangun cepat, cara kita tuh fokus dibangun cepat ya.
Jangan fokus di aduh aku bangun terlambat, yang jangan gitu. Ini gak usah itu, fokusnya diganti ke cara langkah-langkahnya itu bagaimana cara bangunnya itu biar cepat, ke situ aja lah. Tapi ini mungkin agak kesulitan lah ya, kita pakai yang masih tahap filosofis saja lah dulu kalau gitu. Jadi tahap filosofisnya itu kalimatnya yang tadi, bukan dengan merubah yang buruk tapi masukkan yang baik, yang gitu kalimatnya gitu. Nah, masukkan yang bukan merubah tapi memasukkan. Iya, bukan merubah, bukan menghilangkan, gitulah. Bukan menghilangkan, cara berpikir itu bukan menghilangkan yang buruk, tapi fokuslah kepada memasukkan yang baik. Begitu rupanya konsepnya. Baru nanti kebiasaan kita baik, maka nasib kita pun baik. Nah, the power of doing less ini ke yang masukannya itu gitu. Jadi ada kekuatan. Kalau kita kan apa, maksudnya aku nih mau jadi pelari yang cepat misalnya gitu ya. Mulailah dari yang kecil-kecilnya saja gitu. Jadi dan apa ya, nggak usah kau berpikir yang harus besar dulu, tidak. Kalau mau jadi pelari yang cepat tuh nggak usah berpikir yang terlalu jauh gitu, maksudnya gitu. Mulai dari langkah-langkah yang kecil aja, mungkin bangun tidur terus yang kayak stretching gitu. Nah yang ringan gitulah, kebiasaan yang kecil-kecil kayak gitu aja terus yang dibiasakan, maka nanti dia akan jadi besar dengan sendirinya. Dari kebiasaan kecil ya Bang? Mulailah dari kebiasaan kecil. Jadi kalau dalam konsep keagamaan tuh mungkin kalimatnya tuh yang kalau mulai dari perbuatan yang kecil saja, nggak usah buat baik tapi banyak gitu. Tapi fokus kepada perbuatan baik, mau tidak ada ukurannya kecil atau besar, tapi salah aku Kak. Gini agak berikutnya aku mohon maaf nih ya. Iya nggak apa-apa Bang. Jadi bukan melakukan perbuatan yang banyak tapi sekali, tapi perbuatan kecil yang berulang-ulang. Nah gitu dia modelnya gitu. Itu akan jauh lebih baik daripada kau melakukan baik yang banyak tapi udah selesai. Jadi sedekah 1 miliar tapi nanti baru agak 8 tahun lagi sedekah lagi, itu tuh jauh lebih baik yang sedekah 2.000 tapi tiap hari, ya gitulah gitu. Rutin ya? Iya, rutin. Jadi yang the power of doing less itu lakukan yang kecil yang paling mampu, yang paling bisa kita buat. Gak usah terlalu jauh gitu mikirkannya gitu, maksudnya gitu. Mulai dari tahapan yang paling kecil aja. Kalau dalam bahasa yang lain itu don't look too far. Gak usah ngelihat terlalu jauh. Mulai dari langkah yang kecil aja. Itu yang di depan mata gitu ya Bang? Di depan mata. Itu kalau ada cerita dia tuh kan yang soal don't look too far, jangan ngelihat terlalu jauh. Itu satu ketika ada seorang anak dengan ayahnya manjat tebing gitulah ya, manjat dinding atau manjat pohon lah, kita bilang lah begitu. Nah satu ketika ayahnya udah turun gitu, tapi anaknya belum nggak turun lah, kurang lebih gitu. Teriaklah dia, aku nggak berani nih turun karena jauh kali ke bawah, kata si anak. Ini anak ini posisinya lagi di tengah-tengah lah ini gitu kan. Nggak berani nih aku, jauh kali tuh aku takut ya dan segala macam gitu. Terus ayahnya bilang, kau nggak usah nengok sampai ke bawah ini gitu. Kau tengok aja mana kakimu yang paling dekat yang bisa kau sangkutkan, ke situ saja kau lihatnya gitu. Nah, tahapannya itu begitu. Habis itu, aduh aku takut nih, jangan nengoknya ke bawah. Tengok aja di bawah kakimu yang mungkin kakimu bisa kau injakkan. Jadi yang paling dekat, yang paling kecil aja langkah-langkahnya gitu yang kau buat. Nah, tanpa disadari, dia udah sampai bawah gitu. Karena dengan memulai langkah-langkah yang kecil turun, mana kecil ya? Iya, mana kakiku yang bisa sanggup, mana kakiku yang bisa sanggup. Nah, the power of doing less tuh yang itu. Lakukan aja yang kecil yang paling mungkin kau sanggup gitu. Contoh mungkin kalau ada kawan-kawan sahabat kreatif yang mungkin masih belum, yang nganggur lah gitu ya. Iya. Kau nggak usah berpikir bahwa aku harus buat lamaran ini apa segala macam, misalnya yang model begitu. Tapi kalau udah kau buat tapi kau ditolak juga, sebelum kau frustasi maksudnya gitu ya. Mulailah dari kebiasaan kecil saja yang kau buat gitu. Abaikan dulu kerjaan kau itu karena itu terlalu jauh gitu. Mencari pekerjaan yang ada duitnya, ya itu terlalu jauh itu gitu. Karena kau akan berpikir apa yang kerjaan yang bisa menghasilkan duitnya, yang bisa gini. Itu tuh terlalu jauh. Terlalu jauh. Dari yang paling dekat aja ke kerjaan yang bisa kau buat apa gitu. Betul sekali. Mungkin tuh kalau secara teknisnya
ya kau tengok rumahmu bersih atau tidak. Kau mulai dari situ. Kau tengok orang rumahmu apakah ada yang bisa kau bantu dari mereka, atau tetanggamu, atau kawan-kawanmu. Tanya sama mereka apa yang bisa ku bantu, apa yang bisa ku kerjakan, apa yang bisa ku bantu, apa yang bisa ku kerjakan. Yang kecil dari yang mudah-mudah itu aja dulu, meniti karirnya gitu, melangkahnya tuh yang kecil gitu. Dosa langsung yang mau besar gitu. Betul. Tapi memang ada penyakitnya nih. Ini nggak apa-apa lah ya Kak. Nanti kalau seandainya aku udah mulai pening baru kita break ya. Ini mumpung. Oh iya nggak apa-apa Bang. Mumpung aman. Lancar nih. Iya betul aman. Koneksinya nih. Nggak, ini ada satu hal yang menarik. Satu ketika aku ada dengar orang tuh ngomongnya gini. Dan aku mau mengembalikan pertanyaan dia ke kakak gitu ya. Kakak pernah nggak nonton film-film superhero gitu? Kalau boleh sebut nama kayak Spider-Man, Wonder Woman, Batman, Superman yang gitu-gitu, pernah nonton nggak di bioskop? Pernah sih, tapi aku kurang suka ya. Pernah nonton Marvel sih. Apa yang pernah kakak nonton? Yang pernah kakak tonton apa? Yang Thor ya, oke. Iya, Thor. Sebelum kakak nonton Thor, itu kakak tahu kan bahwa kurang lebih ya, bahwa Thor ini nanti akan jumpa penjahat, lalu Thor menang. Itu kakak udah tahu nggak? Iya, udah tahu sih. Sebelum nonton itu kakak udah tahu kan? Iya, basic ya. karena perfilman ya pastinya dia yang menang gitu ya. Ya, itu kakak udah tahu kan? Iya, betul. Si Thor pasti menang nih kan gitu ya. Betul. Terus aku mau nanya gini, kalau kakak udah tahu dia pasti menang, sebelum ke situ, kalau kakak udah tahu nih bahwa Thor pasti menang, kakak tetap beli tiket itu? Tetap, oke ya. Jadi tetap. Mau kakak tonton tuh apanya gitu? Padahal kakak udah tahu loh, Thor pasti menang. Jadi ngapain lagi? Sebenarnya kan kalau logikanya, ngapain lagi nonton? Toh kakak udah tahu kan gitu kan? Betul. Tapi kenapa kakak masih mau beli? Mau nengok jalan ceritanya gitu ya? Iya, jadi sampai dia menuju kemenangan itu. Dalam bahasa lain yang mau kakak lihat tuh prosesnya kan? Betul. Kakak nggak peduli hasilnya karena hasilnya kakak udah tahu. Udah tahu, iya betul kan? Sekali. Karena hasilnya kakak udah tahu, tapi kakak bukan mau nengok hasil loh. Aku tuh nonton tuh mau nengok proses kan gitu nih gitu. Betul. Nah kadang the power of doing less ini menjadi gagal karena kita fokus ke hasil gitu. Oke. Padahal kalau ditanya ke alam bawah sadar kita, sebenarnya kita tuh nggak suka hasil. Kita tuh suka proses, sama seperti nonton yang kutanya sama kakak tadi gitu. Betul. Jadi kalau ada orang ngomong, aku nih ya belum nampak hasilnya nih, aku nih jujur lah, sebenarnya kau tuh nggak pengen hasil loh. Kalau kau nanti udah dapat hasilnya, kau akan balik lagi, enaknya diproses gitu. Banyak tuh orang-orang besar, orang kaya tuh ya, yang berawal dari kesulitan. Aku pernah ada beberapa aku tanya gitu. Yang paling enak hidup abang yang mana bang itu? Yang waktu jual barang ditolak-tolak orang itu kata dia. Kalau sekarang ini apa lagi udah jalan ya semua gitu. Kayak gitu. Jadi ya, mereka lebih senang di prosesnya itu. Dan ternyata itu menjadi logik ketika model pertanyaan yang kayak aku utarakan ke kakak tadi. Kita udah tahu ya Superman pasti menang. Kita udah tahu Spider-Man pasti menang gitu loh. Kita udah tahu Gundala itu nanti ujung-ujungnya menang ya itu gitu kan. Tapi masih juga loh kita beli tiket itu. Karena kita mau nengok konflik dan penyelesaian konflik gitu. Kita mau nengok proses gitu. Betul. Kita tuh menyenangin proses itu. Nah pertanyaannya, kenapa kita lebih senang ngelihat proses orang, tapi kita tak setuju kalau kita berproses gitu? Kita mengeluh ya bang? Ini kan lucu. Jadi memang ada penyakit kaum. Ya aku bukan mau mendiskriminasi atau mau mengecilkan kaum milenial atau generasi Z monizin sebelumnya. Tidak ke situ goalnya ini gitu. Tapi karena ini adalah sebuah penelitian yang pernah aku dengar. Mereka itu karena hidup di dunia yang instan gitu kan. Jadi ketika dapat benturan sedikit tuh yang gampang ngambek, gampang healing gitu. Sedikit healing gitu kan. Karena, oh iya, aku juga pernah baca itu bang. Aku juga pernah baca itu soalnya. Iya, karena nggak itu kan seolah-olah jadinya mereka ini nggak suka dengan itu tadi kak, dengan proses gitu. Dengan proses, iya betul. Dan mereka cuma memikirkan hasilnya aja gitu ya. Iya, maunya tuh yang cepet gitu. Betul. Makanya banyak tuh yang kena kemarin tuh yang kayak investasi bodong dan sejenisnya. Iya, betul. Karena pengen cepat, pengen instan gitulah. Jadi kayak nggak menghargai proses kehidupan yang udah dibuat Tuhan ini gitu loh gitu.
Iya, betul-betul. Tapi Bang, rata-rata juga semua orang ya, pasti ingin hasilnya doang gitu ya, tapi ketika disuruh berproses mereka kayak ogah-ogahan gitu. Iya, itu lucunya. Jadi kadang Mm-mm. alam sadarnya itu apa ya? Alam bawah sadarnya itu termatikan, macam mana lah kalimatnya itu ya, Kak? Atau pakai bahasa yang lain tuh mereka tuh sering menipu dirinya gitu. Iya, Tapi lebih mereka nggak tepatnya sih itu. sadar kalau mereka sedang menipu diri gitu lah. Iya, betul 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 betul. Kalau pakai bahasa Minangnya tuh yang ada lagunya tuh, takicuah dan nantarang katanya. Jadi tertipu di tempat yang terang lah gitu lah modelnya itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak mau jujur dengan diri sendiri gitu. Jujurlah kepada diri sendiri. Sebenarnya kita mencintai proses perjalanan itu kok gitu. Oke Betul lah, betul. contoh yang paling mudah kurasa, yang mungkin di umur 20-an kurasa hampir rata-rata sudah pernah mengalaminya. Apa itu proses mendapatkan pacar gitu kan? Itu yang enak itu ya, waktu PDKT itunya gitu. Iya. Ulang tahun belikan kue, yang gitu-gitu kan. Datang jam 12 malam, atau sengaja nggak tidur cuma untuk ini. Ya gitu-gitu yang nikmat itu gitu. Pas sudah dapat, alah. Alah, ya udah dapet kok gitu ya. Iya. Udah dapet kok gitu. Jadi memang kita tuh secara naluriah tuh mencintai proses, mencintai bagaimana konflik dan penyelesaiannya gitu. Itu loh secara naluriah gitu. Nah, doing less ini ya dalam bahasa lain tuh cintai proses gitu. Mulai dari yang kecil-kecil aja, dia tuh lebih berpower loh gitu daripada kok mulai yang besar gitu. Banyak orang, ini mungkin bagi sahabat kreatif yang mau buka usaha gitu. Dan belum pernah punya pengalaman tapi pengen buka usaha gitu. Itu dikasih 100 juta habis itu. Oke. Kalau dia mulainya langsung dari yang besar, karena memang prosesnya bukan soal besar modal memang, tapi pengajaran dalam pelaksanaannya itu gitu, tahap demi tahap. Yang kau ditipu, yang kau dimaki ketika ngejual barangmu gitu. Nah, proses itu tuh yang mendewasakanmu sehingga makin layak kau tuh untuk mendapatkan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar gitu. Oke. Tapi tidak dipaksakan, makanya ada istilah yang lain terkait dengan kredit sebenarnya ini ya. Jadi orang-orang yang kredit itu, Kak, ini aku mohon maaf nih, bukan maksud apa, tapi aku sangat menarik aja dengan kalimat yang dia keluarkan. Jadi orang kredit itu katanya, itu tuh kayak yang belum saatnya tapi udah dipaksakan gitu. Kau belum saatnya punya rumah karena kau memang belum punya uang yang begitu, tapi kau paksakan kau begitu gitu. Ah, itu orang-orang kredit. Kalau yang udah siap mentalnya itu, ya memang dia udah siap dengan semua itu dan layak gitu. Dan ternyata waktu aku baca tentang keuangan versi orang Jepang, mereka itu mau membeli barang tuh paling tidak 10% dari uang cash yang mereka punya. Jadi kalau misalnya uang mereka tuh 1 miliar gitu ya, 10% dari 10% dari 1 miliar itu kalau mau beli mobil, kurang lebih itu yang harga maksimumnya kalau bisa yang 10% dari uang cash, kurang lebih begitu gitu. Dan itu pasti akan lebih lebih matang dia gitu. Ketika uangnya 1 miliar tapi harga mobilnya 100 jutaan gitu kan. 100 juta ya betul. Ya, itu tuh nggak akan ngalamin yang namanya ketika nggak akan keluar dari mulutnya itu yang ngomongnya gini, aduh mau keliling nanti habis pula minyak, itu gak akan keluar tuh mulutnya. Betul. Itu kan orang-orang yang ngomong habis minyak nih, aduh macam mana nih, itu tuh kan yang belum siap sebenarnya tuh kan. Iya. Cari bengkel kalau bisa yang paling murah, itu gak akan kayak gitu lagi cara berpikirnya gitu. Udah yang berpikir bagaimana yang lebih baik, pasti yang begitu-begitulah gitu. Iya. Nah oke lah, nanti makin jauh pula lari kita, balik lagi kita ke pangkal soal doing less gitu kan. Tapi itu agak berkesinambungan gitu Bang. Agak lebih sah sih, memang begitu sih prosesnya gitu. Iya Kak, dan itu semua mulai dari yang kecil, cemana ya. Kalau kau memulai dengan yang kecil, lalu yang kecil ini membesar, ini akan tahan lama. Konsepnya yang kupahami begitu sih mayoritas gitu. Tapi kalau kau langsung besar itu biasanya agak cepat begitu. Oke, berarti ada istilah Inggris orang yang easy come easy go gitu kan. Itu kalau yang besar itu langsung mudah aja untuk mendapatkan yang besar itu mudah juga nanti biasanya untuk pergi. Tapi kalau kau memang merintis gitu kan, dan merintis ini selalu itu artinya menggunakan hal-hal yang kecil tadi gitu, itu bisa jadi besar. Karakter tuh bisa berubah tuh dari yang nanamkan aja yang kecil-kecil, itu sih poin utama yang mau kita sampaikan malam hari ini gitu.
Tanamkan yang kecil-kecil dulu ya, Bang? Biasakan yang kecil-kecil dulu, iya gitu. Nanti bakal terbiasa juga sampai Karena dia ke akhir ya. Gini, ada satu, ini kita pendekatan pendekatan agama. Ada satu pemuka agama tuh yang bilang gini sama gue. Kalau kau masih marah-marah katanya gitu ya. Kalau kau masih suka mencuri atau main judi gitu kan. Udah, itu cara untuk menghilangkannya ialah Coko pikir dulu, kata dia. Apa satu kebaikan yang paling enak kau lakukan, katanya gitu. Kalau kau suka misalnya ngutipin sampah, udah kau mulai dari situ saja, katanya. Dari yang paling suka kau buat. Nanti itu satu kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Jadi kalau kau fokus kepada ngutip sampahnya, ya nanti akan datang tuh lagi kebaikan yang lain. Akan datang tuh kebaikan yang lain. Akan datang tuh kebaikan yang lain. Dan begitulah. Begitu seterusnya ya, Bang. Tapi kan kalau seolah-olah kan kayaknya nggak nyambung tuh ya. Macam mana nih mau berhenti judi dengan ngutip sampah tuh kayaknya tuh kan nggak nyambung gitu kan. Iya, nggak cocok gitu ya. Nggak cocok gitu. Tapi ternyata kalau hasil penelitiannya ya tadi itu. Dan kalau dari sisi agamanya pun begitu. Perbuatan baik akan melahirkan perbuatan baik lainnya gitu. Kalau dalam sisi yang tadi kita cerita, kalau kau mau menghilangkan yang buruk, maka masukkanlah yang baik. Kan kurang lebih itu esensi kalimatnya sama gitu ya. Sama. Nah, lakukan saja yang baik yang paling kau bisa. Kalau kau cuma bisa senyum, udah senyum aja kau gitu. Nanti itu bisa datang tuh lagi ke yang lain-lain, ke yang lain-lain. Dan memang begitu dia. Kalau fokus kita tuh ke senyum ya, ini nanti akan merembet ke istilah yang lain bahwa Tuhan sesuai prasangka hambanya. The law of attraction. Yang sejenis-sejenis itu. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan datang. Apa yang kau fokuskan, itu yang akan datang. Kalau kau fokus kepada kebahagiaan, nanti tiba-tiba tuh berubah semua yang baik-baik yang datang padamu gitu. Karena memang cuman besi yang akan ditarik oleh magnet, kayu nggak akan gitu. Jadi kalau kau fokus kepada baik, udah pasti baik yang akan kau tarik gitu. Nggak mungkin yang buruk gitu. Makanya kalimat-kalimat dalam berbagai versi agama tuh ada yang membilang karma, ada yang membilang tanam tuai, tapi secara esensi sama. Yang kau lakukan, apa yang kau tabur itu yang kau tanam. Nggak mungkin itu dong. Kau naburnya cabai, tumbuhnya terong kan nggak mungkin. Terong, iya. Itu cuma nggak nyambung gitu ya, Bang. Itu, yang apa namanya, buah semangka berdaun sirih. Itu cuma ada di lagu tuh. Kalau di dunia nyata ya buah dunia nyata nggak ada gitu semangka, ya. Gitu. Iya, betul. Ya lanjut nih, mungkin udah tinggal terakhirnya aja nih kan. Iya, tinggal kesimpulan lah ya, Bang. Ya, tapi kalau kita mengulang kembali itu ya, maksudnya hal yang tercerahkan yang kurasakan tadi itu ya itu sih gitu, bahwa memulai itu memang rata-rata dari hal yang kecil lah gitu. Kok nggak usah berpikirnya langsung jauh besar, karena itu bisa menghancurkan dirimu juga nantinya gitu. Ada contoh yang lain tuh, misalnya kayak aku pernah ngobrol sama kawan gitu kan. Ini mungkin sebagai kesimpulan lah cerita ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa merangkum dari semua yang kita ceritakan di awal tadi. Itu kayak Google Map gitu Kak. Jadi misalnya kita di satu tempat, itu kita tinggal klik kan, maksudnya bukan tinggal klik, tinggal ketik tujuan kita tuh kemana gitu kan. Misalnya kayak Kuala Namu gitu ya. Tekanlah KNO terus enter gitu, maka Google Map kan akan memberikan petunjuk jalan menuju ke sana gitu kan. Jadi kita bilanglah kita lagi di kampung itu nih, di sudut kota lah ini. Kalau yang namanya di sudut kota tuh jalan kan buruk gitu ya, kecil kan biasanya gitu nih gitu kan. Tapi kalau Kuala Namu tuh kan jalannya udah lebar, mulus gitu ya. Betul. Untuk sampai ke Kuala Namu itu kan kita tinggal ngikutin tuh warna biru yang ada di Google Map gitu. Waktu kita udah jalan 100 meter pun dari tujuan awal kita gitu, itu memang seolah-olah kayaknya belum sampai itu Kuala Namu itu gitu. Tapi memang jalan 100 meter ini harus dilalui gitu. Jadi kebanyakan kita tuh kan waktu jalannya baru 50 meter awal kita jalan, terus kita udah ngeluh kok jalannya ini masih buruk juga gitu. Ini betul nggak nih ke Kuala Namu nih gitu kan. Terus mulai timbul ada keraguan yang model begitu gitu. Tapi udahlah, jalan aja gitu. Nah, apa yang mau kita sampaikan itu, oke, kau boleh punya impian besar, tapi itu sudah. Kau bilang aja sama Tuhanmu bahwa ya Allah, aku mau ini. Habis itu udah selesai, enter.
selanjutnya kau mulai dari langkah-langkah yang kecil tadi gitu. Walaupun seolah-olah langkah kecilmu ini kayaknya nggak mungkin ini untuk mencapai ke sana gitu kan. Tapi jalanlah gitu. Bukan nggak mungkin sebenarnya, tapi memang belum berubah keadaannya. Sama kayak yang kita contohkan tadi, kita lagi ada di sudut kota di mana jalannya kecil dan buruk. Kau jalan 50 meter, kau jalan 100 meter, itu jalannya masih buruk itu gitu. Apakah itu artinya kau nggak sampai ke Kuala Namu? Enggak, kau nanti sampai. Tapi kalau kau nengok keadaannya udah 100 meter aku jalan kok masih buru-buru aja nih jalannya. Kalau kau nengoknya begitu seolah-olah akan membuat kau nggak yakin kalau Google Map ini benar, kalau jalan yang kau lakukan itu benar gitu. Padahal saudara kau on the track loh, kau tuh di jalan yang benar loh gitu. Tapi memang kadang di awal-awal jalan yang benar itu seolah-olah tidak mencerminkan ke target kita, sepertinya begitu. Tapi yang mau kita sampaikan, jalanlah terus gitu. Lakukanlah hal yang kecil itu terus-terusan gitu. Nanti lama-lama akan sampai kau ke sana gitu. Perubahan itu akan terasa. Ketika sudah jalannya 17 kilo, 18 kilo baru mulai itu jalannya mulai lebar karena kau udah menjauh dari tempat awalmu gitu. Tapi kalau masih 100 meter itu kau masih dekat dengan tempat awalmu. Jadi ya masih terasa kayaknya gitu-gitu aja nih, nggak ada perubahan nih gitu. Iya betul, karena jalan kau masih dekat gitu. Tapi semakin kau jalan jauh, nanti kau akan semakin menemukan jalan yang lebar tadi, jalan yang mulus tadi. Tidak lagi seperti jalan saat kau di awal ngekliknya gitu, mengenter tujuanmu tadi gitu. Nah kita tuh semua nih pengen lah hidupnya tuh yang free finansial misalnya bilang lah gitu ya, yang uang berkecukupan atau bahkan berkelebihan. Kita semua pengen yang begitu gitu. Tapi mulainya dari mana? Mulainya dari langkah-langkah kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Lakukanlah itu. Nah seumpama kau sudah melakukan itu 1 bulan, 2 bulan, tapi kau rasa kok masih kayak gini aja, pendapatanku kok masih gini aja gitu. Udah nggak apa-apa karena kau masih jalan 1-2 bulan, itu masih sangat dekat dari tempat awalmu gitu. Biarkanlah dia jalan sampai 6 bulan, biarkan dia jalan sampai 1 tahun. Kadang untuk mencapai titik itu memang waktunya tuh beda-beda, tapi memang ya punya versinya masing-masing lah gitu. Jangan langsung baru jalan 2 bulan, baru jalan 3 bulan terus yang kayaknya nggak betul teori ini, gini-gini juga aku gitu. Oh enggak, jalan aja terus gitu, jalan aja terus. Nanti lama-lama akan merasakan perubahan itu kok gitu. Itu sudah hukumnya begitu. Nah nikmati proses itu karena nggak ada pula ya di dunia ini yang tidak berproses gitu. Bahkan kalau dari sisi keagamaan yang pernah aku pahami, kun fayakunnya Tuhan itu juga proses gitu. Karena Tuhan dalam menciptakan bumi ini juga perlu waktu gitu kan. Nggak serta-merta jadi bumi gitu, enggak. Kalau dalam kajian keagamaan yang pernah ku dengar, itu juga perlu waktu sekitar 7 hari katanya. Menciptakan manusia ini juga begitu, dari beberapa tanah yang digabungkan. Jadi juga bukan yang langsung jadi gitu, nggak ada gitu. Tuhan saja menunjukkan beliau itu berproses gitulah. Bukan berarti Tuhan ini tidak bisa menciptakan langsung, tapi aku rasa sih Tuhan tuh mau ngasih tahu sama kita bahwa Tuhan saja pun masih mau melakukan proses itu gitulah. Yang dimana bahwa Tuhan itu sebenarnya bisa tanpa proses, tapi Tuhan masih mau melakukan proses itu. Nah kenapa kita ini tidak mau melakukan itu, kok mau yang langsung instan, yang langsung hasil gitu. Padahal kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang langsung jadi itu nggak ada gitu. Tuhan yang punya kekuatan untuk menciptakan langsung jadi saja masih mau mencontohkan kepada kita umatnya ini untuk berproses. Oleh sebab itu berproseslah, mulailah dari yang kecil. Nanti kau akan ngerasakan kekuatan dari yang kecil itu gitu. Jadi jangan pernah sepelekan hal yang kecil, terutama dalam merubah kebiasaan gitu. Kalau kau mau biasakan baca buku, kalau nggak sanggup sekali baca itu 1 bab gitu, ya udah 1 bait gitulah. Nanti itu pelan-pelan dari 1 paragraf nanti akan jadi 2 paragraf, pelan-pelan akan jadi 8 paragraf, pelan-pelan akan jadi terbiasa 1 halaman ya, Bang? gitu. Tapi mulailah, yang penting mulai aja dulu dari yang kecil, seenakmu, senyamanmu gitu sih. Kalau kau punya cita mau baca 1 buku, itu kalau nengok belum pernah baca buku, pengen rajin baca buku, itu dihadapkan sama buku yang tebalnya tuh sampai 500-600 halaman udah tenggen itu gitu. Tapi mulainya dari mana? Udah mulainya ialah ambil dulu bukunya gitu maksudnya itu. Buka dulu sampulnya gitu.
Baca dulu judulnya, baru baca lagi paragraf pertamanya. Memang mulainya begitu. Nggak serta-merta ada tahapnya ya, Bang. Langsung tahu ya isi dari satu buku itu gitu. Nggak, kita tuh nggak suka yang hasil begitu. Kita senang yang proses. Jadi nikmati lah gitu. Oke, itu mungkin itu kan. Oke Bang, berarti kesimpulannya kita nikmatin aja proses apapun yang dikasih Tuhan ya Bang? Siap. Dan apa namanya, ya itu yang mau menguatkan kembali bahwa nggak ada yang remeh di dunia ini gitu. Bahkan kebaikan yang kecil itu pun akan dibalas. Oleh sebab dan bahasa yang lain tuh kan, Tuhan lebih senang yang kecil, yang penting rutin daripada banyak. Bahkan bukan cuma Tuhan ya, sebenarnya manusia pun begitu. Ini untuk di akhir lah, aku mau nanya sama kakak ya. Kakak lebih senang mana gitu, cowok yang ngasih kakak 10 juta, tapi nanti dia baru akan lagi menegur kakak atau memberikan kakak hadiah 2 tahun lagi, atau kakak lebih senang sama laki-laki yang tiap hari dia jumpain kakak, walaupun dia cuma ngasih kakak 1.000 perak, kakak lebih senang yang mana gitu? Tiap hari dijumpain. Walaupun dia ngasih 1.000 perak gitu kan. Iya betul. Daripada dia sekali ngasih 10 juta terus nanti dia baru ada 6 bulan lagi baru datangin kakak gitu kan. Iya betul. Kita saja manusia ini menyenangkan perbuatan yang begitu, yang kecil-kecil, yang rutin gitu loh. Ya, yang teratur gitu ya Bang. Betul, kenapa kita mau menafikan hal itu gitu. Udahlah, buat sajalah. Itu Kak. Oke, Bang, terima kasih banyak ya udah cerita-cerita untuk di sharing time hari ini, Bang. Siap Kak, kembali kasih. Makasih atas waktunya, Bang. Selamat beristirahat ya, Bang. Sama-sama ya Kak, sehat-sehat ya Kak. Sehat-sehat juga, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.